Mitos nasi Padang itu kalau dibungkus lebih banyak Mas ya. Itu bener Mas. Dulu itu kan nasi Padang itu kastanya tinggi tuh Mas. Ibaratnya hanya orang-orang kaya lah yang makan di tempat. Supir-supir angkot itu katanya dulu itu bungkus nasi di sana. Sama yang tukang bungkusnya dikasih nasi lebih buat anak istrinya di rumah. Biar bisa dimakan berdua, bertiga. Sampai sekarang juga gitu. Di Putra Minang pun saya menerapkan seperti itu. Kalau dibungkus lebih banyak daripada dimakan di tempat. Karena mungkin kan ada buat anak istrinya, makan bareng-bareng gitu Mas. Tak lihat emang kan nasi Padang ini udah kayak kebutuhan pokok ya. Orang siang itu makan nasi Padang. Dan saya tanya orang-orang kenapa sih Mas milih nasi Padang? Karena katanya kenyang sampai malam. Dan harganya sekarang mungkin banyak yang murah-murah ya. Ada yang harga 10.000, ada yang harga 8.000. Jadi kayak pas saja gitu buat kebutuhan pokok. Sisa ada Mas, 20% dari total lah biasanya. Masih untung karena kan bisa dikelola lagi besoknya. Biasanya kalau gulai cincang kan masih bisa dipanasin lagi. Limpa, kikil, besoknya kan masih bisa dipanasin lagi. Dan uniknya di nasi Padang itu kadang kelihatannya sepi ya. Tapi kadang-kadang ada pesanan 50, 30. Karena mindset orang mungkin Padang ini sudah termasuk fast food ya. Kita ngerjain 50 bungkus, 30 bungkus itu kan 1 jam kelar. Banyak malah pesanan kita itu dadakan semua Mas rata-rata. Sehari itu takaran saya nasi Mas, 30 sampai 50 kilo. Tergantung kalau ada pesanan apa enggak ya. Berarti kalau diporsikan itu sekitar 300 sampai 400 porsi per hari. Di bisnis Padang ini saya sebenarnya kepaksa. Ibu saya itu menangis di depan saya. Siapa yang nerusin rumah makan ini katanya, kalau nggak Fahmi katanya. Di situ tuh kayak langsung motivasinya itu luar biasa untuk mau belajar. Kendalanya awal-awal ayah dengan idealisnya pengen masakan Padang yang asli. Sedangkan di Kediri ini belum bisa nerima dengan rasa yang terlalu berempah misalnya. Terus kita berselisih masalah manajemen keuangan, ini harus kemana. Akhirnya saya memutuskan untuk buka sendiri itu. Saya udah keliling meneliti di rumah makan Padang Kediri yang rame-rame. Ternyata rasa taste-nya itu gurih sama manis. Dan sedangkan ayah itu suka yang asin dan berempah. Itu kan bertolak belakang sama kebiasaannya orang-orang Kediri. Dan saya sempat meneliti gaya hidup orang Kediri itu masakannya seperti apa sih. Ternyata orang-orang Kediri itu bumbunya soft semua. Saya itu tidak mau berselisih ya. Daripada berselisih, mending kita mengalah aja. Terus kita buat yang baru. Jadi ketika saya membuat baru itu juga dimotivasi sama teman saya yang Koriki ini. Dia juga bilang, kalau usaha keluarga itu emang riskan. Nanti kamu rebutan harta dengan kakak-kakak kamu. Lebih baik mengalah. Sampai buka sendiri, nanti dibantu. Orang tua saya kasih tahu, aku mau buka di sini. Dan orang tua marah besar. Kenapa kamu buka sendiri? Padahal kan ini buat kamu katanya. Ya udah kalau itu emang pilihan kamu, ya udah harus komitmen ya katanya. Ya di situ saya mulai belajar rumah makan Padang. Cara masaknya kayak gimana, matengnya jam berapa. Ternyata ribetnya setengah mati. Dulu itu saya pagi-pagi jam 4 sampai jam 10 malam itu customer paling 10, 15 customer. Sampai stresnya luar biasa di situ. Saya sempat dendam sih sama ayah dulu itu. Karena berselisih, karena beda pendapat, saya ingin menunjukkan bahwa saya itu bisa berdiri sendiri. 2 hari, 3 hari itu pusing saya Mas. Gimana ini ya cara datangin customer ya? Saya terbesit ide untuk menitipkan nasi bungkus itu ke kantor-kantor. Saya juga promosi di sini loh rumah makannya. Juga dapat komplainan, rasanya kurang enak lah. Namanya kita baru pertama-tama ya. Stresnya luar biasa Mas. Di saat itu umur 21 itu orang-orang kan pada main semua ya. Ibaratnya kumpul sama temen. Nah aku itu pagi sampai malam bingung Mas. Soalnya kan pas aku buka itu kan juga utang juga. 1 bulan ada tagihannya juga. Pusingnya baru tahu Mas, luar biasa ya. Momen awal cerahnya itu 2 tahunan Mas. Ketika saya sudah sempat menyerah buat buka masakan Padang Mas. Karena terlalu ribet, waktunya juga terlalu panjang. Aku juga udah capek, stres kan. Aku udah ngeluh sama mama kan. Mah, Fahmi sudah nggak kuat. Fahmi mau ikut kerja kakak aja jadi sales. Nah di situ mah bilang, percuma pengalaman kamu kan 2 tahun katanya. 2 tahun itu pembelajaran yang luar biasa loh. Mama modalin, coba sekali ini aja. Kalau ini gagal, Fahmi kerja lagi nggak apa-apa. Terus saya nyari kontrakan lagi Mas. Alhamdulillah ketemu yang di Semampir itu sekarang namanya Putra Minang. 6 bulan pertamanya mengalami cobaan Mas ya. Sepi juga. Temanku bilang, kamu coba pemasaran tapi nggak keluar modal. Pikiran gimana caranya. Akhirnya terbesit pikiran tuh, kenapa nggak aku jual nasi Padang pagi-pagi, khusus sarapan. Biasanya kan kalau orang-orang kan santan kan kurang cocok ya kalau buat pagi-pagi. Menunya nasi ayam rendang dipotong kecil-kecil gitu, santannya agak ditanekin gitu, sama telur dadar. Dikempenkan di Jalan Doho. Saya pakai motor, terus di belakang motor itu ada kayak gerobaknya.
saya susun nasi padangnya sampai segitiga gini mas, kayak gunung gitu loh, biar orang tertarik kan. Di situ saya banyak belajar ilmu marketing mas. Di situ ternyata kita dalam berjualan itu ada etikanya loh. Banyak orang yang jualan di motor itu kan biasanya tempatnya itu ditinggal kan, lapaknya itu loh sering ditinggal kan, duduk di pinggir-pinggir kan. Kalau saya dulu enggak, saya berdiri, saya senyum-senyum sendiri. Setiap ada orang lewat, saya sapa. Dan ternyata penasaran, apa tuh itu mas? Pada saat itu kalau saya jaga 100 bungkus mas, itu cuma 2 jam. Dari sana efeknya banyak yang mampir ke rumah makan. Orang itu kan marketingnya itu kan dari brosur kan tidak bisa merasakan ya. Nah, kalau langsung produk kita murahkan, dia kan bisa merasakan. Dan di bungkus produknya itu ada alamat rumah makan saya dan nomor telepon. Selama 3 bulan rumah makan sudah rame, saya stay di rumah makan. Alhamdulillahnya sampai sekarang lumayan, alhamdulillah. Udah berjalan 6 tahun ini. Orang tua saya dulunya baik-baik saja mas, pergesekan, mungkin pertikaian lah, yang hanya mereka yang tahu ya. Saya belajar, kok kenapa orang tua itu bisa berselisih gitu. Saya pengen mendamaikan mereka. Makanya dulu itu saya SMA, teman-teman saya itu orang-orang tua semua. Usianya hampir 50 ke atas. Saya ingin meliti, gimana sih penyelesaiannya biar orang tua saya itu akur lagi. Setelah sekian lama saya cari ternyata emang mereka berdua yang lebih paham daripada saya. Pertama saya berdampak sekali mas, tapi untungnya saya punya circle dan teman-teman tuh luar biasa semua mas yang nyemangatin saya. Jadi ketika saya down, mereka itu ada mas, sampai disamperin, kamu kenapa kok lemas? Udah nggak apa-apa, itu masalah orang tua kamu harus maju katanya. Padahal saya dulu itu di bisnis ini nggak bisa apa-apa sama sekali. Saya itu dulu itu orang komputer, nggak bisa ngobrol sama orang, sampai diajarin sama dia. Kamu harus berani, ditemenin, terus dimentorin lah ibaratnya. Di rendang mas, rendang gulai itu paling ribet karena masaknya kan lama. Kalau rendang kita masaknya itu 6 jam dan itu kan harus kita aduk terus mas supaya nggak gosong. Ada gulai kikil, ada gulai ayam gulai, itu kan pengolahannya ada caranya sendiri biar nggak amis kan. Semakin banyak menu semakin ribet sih sebenarnya mas. Resikonya kalau lauk itu nggak laku, kalau lebih dari 3 hari itu nggak bisa dijual lagi mas. Misal nih ikan kembung besoknya kan bisa dibalado, tapi kalau udah 3 hari itu udah nggak layak. Cara pengelolaannya seperti itu. Resikonya emang tinggi mas. Makanya kan banyak anak-anak muda itu nggak tertarik di bisnis ini. Tapi saya menyambut itu dengan peluang. Saya bersaing kan dengan orang-orang umurnya itu lebih tua lah ibaratnya. Ya menyiasatinya pokoknya kalau ada customer mas ya, saya layani semaksimal mungkin. Saya ngajak ngobrol, kerjanya apa, kenapa. Nah dari mulut ke mulut itulah dia merekomendasikan rumah makan saya. Ternyata kalau misalnya nih orangnya kayak di rumah makan tuh ada kadang-kadang butuh ngobrol, butuh teman curhat ternyata. Dari mukanya itu kelihatan. Ada masalah di mana dan kita kan kurang tahu ya. Nah orang-orang seperti ini kan sebenarnya butuh cerita. Nah di situ saya cuma menemani. Tapi kalau mereka asik sendiri dengan HP, terus dia ngerjain tugas yang nggak tak ganggu. Sampai saat ini marketing itu ya soft selling kan ya. Menurut saya cukup efisien sih. Jadi kayak teman curhat jadinya ya? Iya benar sekali. Tapi kelemahannya kayak personal branding ini ya ketika kita nggak ada, itu omset bisa ikut turun mas. Karena mungkin orang yang beli itu kadang-kadang pengen ngobrol sama misalnya aku ya. Kan kalau karyawan kan beda perlakuannya biasanya. Dia kan ya udah makan ya makan. Kalau kita sebagai owner kan beda mas, perlakuan customer kan. Pernah tak tinggal gitu turun omsetnya. Sampai 40% bisa. Iya, tapi kadang-kadang orang itu butuh ngobrol mas. Ternyata kesana itu butuh ngobrol sama makan. Sekarang kalau yang di Putra Minang itu problemnya karena kita masih tradisional ya. Buat merubah SDM-nya itu susahnya luar biasa mas. Karena karyawannya kan sudah ngikut, saya kan 4 tahun, 5 tahun. Nah untuk merubah SDM-nya ini sedikit susah, kendalanya di situ. Misalnya nih kita mau produksi kan harusnya dihitung mas ya HPP-nya, COGS-nya. Tantangannya sih sekarang ini di situ. Makanya saya bikin yang Padang Sultan ini. Lauknya kita kecilkan mas. Ternyata orang-orang Kediri itu saya teliti ya lauknya itu nggak usah terlalu besar. Yang penting pas. Potongan ayamnya saya kecilkan. Potongan rendangnya dikecilkan. Misalnya di Putra Minang 1 kilo dipotong 15. Yang di Murah Meriah 1 kilo potong 25. Karena kan segmen pasarnya menengah ke bawah. Kalau profit, banyakan yang di Padang Sultan. Karena kita hitung benar-benar dihitung sama partner saya. Dia berbeda karena cocok buat anak-anak muda yang pengen nongkrong, menikmati suasana, bisa makan Padang juga di situ. Kita bikin Padang Sultan itu pengen berbeda daripada yang lainnya.
Mas. Dari packagingnya, brandnya, Padang ya udah Padang gitu-gitu aja kayak rumah makan saya kan. Nah di Padang Sultan ini saya pengen punya kayak brand sebesar sederhana, Padang Merdeka, pengen setara dengan mereka. Cita-cita saya seperti itu sama Mas Eko. Dan kenapa sih namanya Padang Sultan? Awal mulanya filosofi kita itu pengen melayani customer itu juga kayak Sultan, dengan ramah tamah. Saya pikir itu makan nggak sekedar makan Mas, makan itu juga butuh healing. Kita butuh ketenangan, butuh suasana. Ternyata Gojek, Grab, dan Shopee-nya yang malah rame. Kita nggak duga-duganya di situ sih Mas. Pas puasa kemarin, bulan kemarin itu puncak-puncaknya. Rame di outlet, offline, dan online. Yang paling favoritnya di Padang Sultan itu kita ada menu nasi goreng Padang pakai telur crispy. Nasi gorengnya kita pakai rempah-rempah yang asli dari Padang. Kalau di Jawa Timur ini masih belum familiar, tapi sebenarnya kalau kita ke Semarang, ke Padangnya sendiri pun itu sudah banyak Mas nasi goreng Padang yang jual. Makanya kita ingin mengenalkan, ini loh kita ada nasi goreng Padang, ada varian baru lah ibaratnya. Sebenarnya sih nggak harus Mas, di Kediri ini banyak kok orang-orang Jawa yang usaha masakan Padang. Boleh-boleh aja kok. Mungkin dari segi bumbunya saja, kalau orang Padang asli itu lebih medok, santannya biasanya lebih kental. Orang-orang Jawa itu biasanya gurih, tapi tergantung gurunya mereka juga sih Mas. Ayah dari Bukit Tinggi, ibu itu Padang Panjang. Kalau saya di rumah makan itu Mas ya, yang penting auranya. Auranya itu harus positif. Aura positif itu gimana Mas? Karyawan tuh kerja itu harus seneng. Pertama itu dulu yang saya mau terapkan. Karena menurut saya kalau auranya positif, karyawan seneng, itu rezeki bakal datang. Dari hal yang nggak terduga. Karena kita udah menolong orang, mungkin kita juga ditolong oleh orang lain atau Allah ngasih rezeki ke kita. Yang saya rasakan malah saya suka marketingnya yang seperti itu. Jadi kalau orang-orang bilang itu marketing langit Mas ya. Ya sekarang ya. Itu emang benar adanya yang saya lakukan juga sih. Ini harus win-win solution Mas. Yang seneng itu harus owner, karyawan, sama customer. Itu yang paling susah tantangannya. Kadang-kadang customer seneng, owner seneng, karyawan yang mati. Karyawan yang ngeluh-ngeluh ya kan, karena gajinya kurang mungkin ya kan, karena kebutuhannya nggak tercukupi, itu sih. Kalau mereka ada masalah, ajak ngobrol. Problem mereka itu apa sih? Kadang-kadang mereka itu teledor kerjanya kan mungkin gara-gara ada masalah di dalam keluarganya. Bisa jadi faktor. Atau ekonominya yang kurang, gajinya yang kurang. Ada masalah sama keluarga ya kan. Kita kan kurang tahu. Nah itu kita coba komunikasikan semuanya. Misalnya kalau mau gaji segini, ya udah berarti kerjamu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita tambah lagi porsinya. Bisa nggak? Oh bisa. Pokoknya win-win solution lah. Pokoknya ngobrol gitu Mas sama karyawan gitu. Jangan dicuekin juga si karyawan gitu. Karena mereka kan aset penting juga. Rekan kita kan. Waktu itu ibu memutuskan untuk nikah lagi sama orang asli Padang sana. Dan otomatis kan ibu nggak bakal tinggal di Kediri lagi. Saya sangat sedih pada saat itu. Karena motivasi saya buat sukses itu salah satunya adalah ibu Mas. Karena beliau saya bisa sampai sekarang ini. Motivasi saya pada saat itu ya pengen membahagiakan ibu sampai bisa sebesar sekarang ini. Saya sudah mengalami buka nggak izin orang tua, akhirnya gagal juga. Dan kedua, saya dikasih cobaan lagi dengan orang tua yang bercerai baru 4 tahun ini. Yang saya sedihkan itu cuma satu Mas, bertemu sama ibu saya susah. Kan jauh di sana di Padang, saya di Kediri. Jaga orang tua kan susah, bapak di sini, ibu di sana. Jadi kadang-kadang kita kepikiran ibu sedang apa ya di sana. Karena dulu itu motivasinya cuma ibu. Ibu aja pengen sukses, punya uang, ya bahagiain ibu. Ngajak jalan-jalan setiap minggu. Ritualku setiap hari cuma itu. Pokoknya seminggu sekali buat ibu itu tersenyum. Ibu nangis di depan saya, ini rumah makan Minang Raya buat Fahmi, sampai nangis. Mama udah tua, udah nggak sanggup ngurus ini. Fahmi cepet belajar. Dulu kan saya anak warnet Mas, dulu suka main game online. Sampai ibu saya bilang kayak gitu, langsung tergerak Mas. Saya pengen berubah, bandel sekali Mas. Bandel dulu saya di sekolah suka bolos Mas, main game online. Itu sampai sebulan, 2 bulan nggak masuk sekolah. Dari awalnya introvert yang nggak bisa ngobrol sama orang, sama sekali nggak bisa ngobrol sama orang Mas. Gara-gara itu saya bisa. Aku dulu di kamar terus Mas, selama 20 jam di ruangan AC. Badanku dulu itu pucat putih semuanya. Karena main komputer di ruangan AC sampai saya dipanggil teman pun nggak mau. Digedor pintu di depan kamar itu nggak mau keluar. Sampai separah itu dulunya. Kita boleh ditipu bisnis ya, tapi pertemanan itu nggak boleh hilang. Tetap berteman. Kalau kita mau berbisnis dengan dia, tapi kalau berteman ya dekatin aja, tetap. Jadi harus dibedakan. Kalau aku sih tak bedakan gitu. Saya membedakan mana bisnis, mana pertemanan. Ketika kita nggak cocok bisnis, ya udah, nanti nggak cocok bisnis, tapi berteman kan masih cocok. Kita nongkrong bareng kan masih cocok.
ya udah nggak ada masalah. Saya masih berteman semua kok sama teman-teman saya yang misalnya berpartner gagal. Aku bilangnya bukan nipu sih mas, gagal ya udah. Emang kesalahan kita bersama kok. Saya Fahmi Armin, owner dari Padang Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mas. Sampun, sorry mas ya. Oke.